Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2. Subtema 2, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yaitu satu. Setelah membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan, kalian mampu mengidentifikasi gerak pada tari indang. Dan yang terakhir yaitu setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan, kalian mampu mempraktikkan gerak pada tari indang. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting, dan apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Kalian harus menjawab pertanyaan itu. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan. Kita simak teks berikut ini. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka yaitu Yames yang memperkenalkan permainan ini. Yames berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini ada permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka yaitu Yames yang memperkenalkan permainan ini. Yames berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra." Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walau mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, batik, gobak sodor, atau cing ceripit menjadi perekat yang menyenangkan. Setelah kalian mendengarkan teks yang telah bacakan tadi, ayo kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita tadi?
Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apa perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekarang kita ke pola lantai. Masih ingatkah kamu dengan pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Mari kita belajar pola lantai tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar ini dan bacalah penjelasannya. Oke, langsung saja ya. Gerakan yang pertama yaitu tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku seperti pada gambar yang ditunjukkan berikut ini. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk, dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan ya, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpuk tangan kanan. Gerakan yang ketiga yaitu tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, yaitu tangan kanan menumpuk tangan kiri. Gerakan keempat, ulangi gerakan nomor 2. Gerakan kelima, ulangi gerakan nomor 3 yang tadi. Gerakan keenam yaitu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh yaitu posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang kedelapan yaitu ulangi gerakan nomor 6. Selanjutnya gerakan ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Dan yang terakhir yaitu posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Itulah gerakan-gerakan tari indang dari Sumatera Barat ya. Masih ada beberapa gerakan lain yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Hanya sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran kedua di tema 2, subtema 2. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran Bapak, telah memperhatikan kalian kerjakan ya latihan-latihannya. Hanya ini yang dapat latihan. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bapak, telah memperhatikan dan telah menyimak
semua video pembelajaran. Oke, kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.